Halo, apa kabar hari ini para pecinta body goal dan nutrisi? Hari ini kita akan membahas terkait dengan program dasar dari pengelolaan berat badan. Oh ya, perkenalkan nama saya Coach John Henry, program pengelolaan berat badan. Ya, kita harus tahu dulu konsep dari pengelolaan berat badan. Pengelolaan berat badan konsep dasarnya itu dimulai dari pencernaan. Oke, kita pahami dulu apa itu pencernaan. Ya, sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Nah, anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, diantaranya dari mulut dulu, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga rektum dan anus. Setiap organ pencernaan tersebut akan bekerja dengan menghaluskan, menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari pengelolaan makanan yang kita makan. Oke, mari kita simak secara lengkap apa itu anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sekumpulan organ yang berfungsi mencernahkan dan mengelola makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini merupakan saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsi pencernaan, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta sebagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Mengenai dan mengenal anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya, urutan sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, pencernaan pankreas, dan hati. Usus besar, rektum, serta anus. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau mulut itu berfungsi untuk menghaluskan makanan terlebih dulu sebelum dicerna oleh organ lain. Kedua, ya esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang terdiri otot untuk menciptakan gerakan peristaltik yang telah dihaluskan oleh mulut menuju lambung. Dan saluran ini sepanjang 20 cm yang dilepasi oleh mukosa. Dan lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk huruf J, bukan John Henry ya, berbentuk huruf J, dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi dari lambung dalam sistem pencernaan adalah mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Nah, keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah sistem pencernaan yang bertugas menyerap macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini panjangnya sekitar 7 meter dan terdiri dari bagian yaitu usus halus 12 jari atau duodenum dan usus kerongkongan atau jejunum serta usus penyerapan ileum. Yang kelima itu pankreas, dan pankreas ini tidak melewati makanan. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab terhadap hormon insulin atau memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga atau mengatur gula darah normal dalam tubuh kita. Yang keenam, hati. Serupa dengan pankreas, hati juga salah satu otonomi sistem pencernaan yang sangat penting yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus, terlebih diserap oleh tubuh. Hati
mempunyai tugas untuk menyimpan glikogen yang digunakan untuk energi. Yang ketujuh yaitu kantong empedu. Anatomi sistem pencernaan ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengentalkan cairan empedu yang telah diekskresi oleh hati. Usus besar, saluran yang memiliki 1,5 meter yang terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Saluran ini bekerja untuk menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan yang berbentuk feses. Dan rektum dan anus, anatomi ini pencernaan yang terakhir dari rektum yang merupakan dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses atau kotoran kita sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jika sudah penuh otot-otot ini, rektum akan berkontraksi mengeluarkan feses. Macam-macam gangguan pencernaan nih. Ini yang paling penting ini secara medis kerap kali dikategorikan itu diare, gangguan pencernaan. Karena yang kedua sembelit, yang ketiga GERD. GERD ini merupakan ketika asam lambung naik dan menuju gangguan tukak lambung, yaitu lapisan dinding. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek kebatan inflammatory bowel disease atau IBD, yaitu peradangan kronis yang terjadi di saluran pencernaan usus besar. Wasir yang merupakan pembengkakan rektum. Nah, bagaimana cara menjaga sistem pencernaan? Menjaga sistem kesehatan sistem pencernaan, nomor 1, agar sistem pencernaan bekerja secara optimal, ya, asupan makanan serta pola hidup sehat sebaik mungkin yang tips penting dilakukan oleh kesehatan. Nomor 1, kita harus menjaga konsumsi tinggi serat dan probiotik secara rutin. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat. Yang ketiga, minum air putih secukupnya, rutin olahraga, mengolah stres, dan istirahat yang cukup. Demikian pentingnya pencernaan dalam konsep pengeluaran berat badan atau diet kita. Nah, kita semua ini dalam pengelolaan berat badan, khususnya di nutrition therapy kita menggunakan produk yang betul-betul fokus terhadap pencernaan, yaitu aloe vera dan fiber and herb. Ini konsep dasar dari pengelolaan badan. Dan ketika semua sistem pencernaan yang disebut di atas tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan berat badan kita akan sia-sia. Sebaik apapun nutrisi yang kita makan, tidak akan terserap oleh maksimal. Ya. Dan intinya semua metabolisme tubuh, kesehatan tubuh, dan nutrisi yang diserap berawal dari pencernaan yang sehat. Percuma kita olahraga atau dengan mengubah hidup yang lain, tetapi pencernaan kita tidak kita perhatikan. Fokus pertama dalam pengelolaan berat badan yaitu yang harus kita perhatikan, yaitu sistem pencernaan. Inilah konsep dasar dari pengelolaan berat badan yang kita lakukan. Menjadi kenapa menjadi fokus? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang semua makanan diserap oleh pencernaan kayak disebut di atas, ya, halus, lambung, dari mulut, esofagus. Kenapa? Mulut juga harus diperhatikan. Di saat mulut kita nggak sehat, ya kan, mulut tidak sehat, mengunyah tidak sehat karena terangan sariawan dan segala macam, ini akan proses enzim kita untuk mengubah amilase, potase, dan segala macam menjadi gula ini akan terbuang dan akan seperti kita sebut tadi akan berdampak dengan diabetes, berdampak dengan hipertensi, berdampak dengan kolesterol kita, karena itu semua penyakit disebabkan oleh saluran pencernaan kita yang sehat. Nah, dalam pengolahan berat badan kita mengenal yaitu jika pencernaan yang sehat pasti akan menghasilkan sistem pengolahan berat badan yang benar. Apakah itu kita mau membuang lemak atau menaikkan massa otot atau kadar air? Dalam konsep ini memang ada 3 yang kita lakukan, yaitu yang pertama,
uh, pengelolaan berat badan, yaitu membuang lemak tubuh atau body fat. Yang kedua, menaikkan massa otot, yaitu jadi di sini ototnya atau hidrasinya, airnya, ya kan, di saat kandungan air cukup dan jadilah sehat. Oke, itu dari saya. Semoga ini bisa menginspirasi, video ini bisa membantu kita semua konsep dasar dalam pengelolaan berat badan. Ya, ini yang harus kita pahami. Jangan asal turun berat badan. Ya, silakan komen di saluran YouTube kami. Mau tanya-tanya, ya kan, akan kita jawab. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Cayo.